tempat paling tepat. Bersama kami generasi emas 2 gram. Mana nanya naon dia ke si Ocin. Ngadenge mana pernah neangan data murid? Pernah. Jang naon jang perasaan mana SMP? SMK dong. Oh SMK. Jang naon jang? Farming dia. Tah ditakutkan deh operator sekolah teh kalah sibuk nih kan bahan kieu jalan farming Ya, kok operator SMA SMK gini. Bahkan guru operator masa nu ngaroran cenanya. Palebah kagetnya, rek ngaretri kagok. Kaburu beunang. Ku batur. Tah siga naon mata telat nginput data teh loba keneh neangan data siswa pribadi daripada ngasupkeun ke PDSS teh. Kalaman ya kemana ya? Iya sih nu pengalaman nu operator. Operator iya. Jangan-jangan kebanyakan operator gitu sebenarnya macam. Sampai Adina ya ada sorangan. Barang bagus tuh. Zaman di mana ya? Zaman di mana? Ini gubuk merek sih goblok. Tapi kumaha jang pengalaman Kan kamu kira tadi serang Bu. pengalaman kamu jadi operator sekolah teh apa sesulit itukah? Karena di bayangan saya mah memang sulit teh palebah input manual satu-satu misalnya. Ya awalan dulu lah ini. Sesulit itu kah? Enggak, bagaimana dulu terkait operator lah ya. Bagaimana? Tupoksi nanti naon? Ya operator sekolah emang dia tuh kan emang ya operator lah tahu dia yang pegang akses data semua data sekolah ya. Semua data sekolah sebetulnya kalau melihat secara manajerial di sekolah yang megang data tuh ada 2 sebetulnya. Kalau data keuangan dipegangnya sama bendahara, yang ngurusin Arkas. Sedangkan kalau misalkan data-data kayak data siswa, data-data ya secara manajemen sekolah tapi nggak ada keterlibatan tentang uang, gue ada operator sekolah. Cuman kenapa operator sekolah ini dianggap jadi salah satu peran penting Gus? Karena kalau misalkan contoh, kalau misalkan kita mau ngajuin bos aja, ngajuin bos atau kita ngajuin buat KIP siswa, itu datanya semuanya dari data-data yang dipegang oleh operator. Kalau disebutkan berat, sebetulnya berat. Kenapa aku bilang berat? Karena tugasku bukan cuma operator doang, tapi sebagai guru. Harusnya kalau mau ideal, ketika aku ikut beberapa pelatihan sekolah-sekolah, harusnya operator ini idealnya tidak boleh juga menjabat sebagai seorang guru. Karena kalau ngitung secara jam kerja, operator itu 24 kali 7 full, karena bisa aja tiba-tiba ada pembaruan data, harus ada yang diinput, harus ada yang diperbaiki, dan itu harus cepat gitu. Oke, udah stop dulu sampai situ. Jadi banyakan di wilayah Jawa Barat atau Tasikmalaya misalnya, Ya, operator itu merangkap jabatannya beserta dia menjadi seorang guru di sekolah itu. Jadi tidak ada yang khusus untuk menjadi seorang operator di ada, sekolah. jarang. Dan itu jam kerjanya nggak tentu. Nggak tentu. Bisa aja kamu jam, ibuku juga operator. Dia jam 9-10 malam kalau ditelepon Capsek ya harus bangun. Oke. Dia harus bangun, misalkan, Bu, ini ada sinkronisasi Dapodik, dia ada sinkronisasi data harus selesaikan hari ini. Di sekolah berapa operator? Satu. Emang kapasitasnya cuma untuk satu orang atau sebenarnya sekolah punya fleksibilitas untuk merekrut dan sebagainya? Gitu? Sebetulnya ada fleksibilitas untuk itu, tapi tergantung keuangan sekolah. Tergantung manajemen. Karena jujur ya, sebetulnya aku aja di sekolah yang dibilang memang masih merintis, belum sekolah besar. Gaji operator untuk di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya terbilang cukup besar. Belum uang transport, belum uang makan dan lain sebagainya. Oh justru besar, tapi kalau Besar. secara penghasilan Besar. dibanding guru honorer, Iya, jujur. lebih besar. Soalnya kan di Dapodik juga terdatanya operator bukan Guru. Kalau yang double itu, kalau yang Berarti double tadi statusnya apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa masuk jadi operator, bisa jadi guru juga bisa. Nah, di Dapodik ada yang namanya pemegang manajerial sekolah, manajemen sekolah.
Dan itu cuma bisa diakses oleh operator, bahkan Capsek sekalipun nggak bisa mengakses keseluruhan Dapodik selain operator. Oh, saya tahu sistemnya. Jadi si kepala sekolah semacam hanya penanda tangan ya, tapi Iya. yang bisa mengakses itu si operator Iya, gitu kan. betul. Karena ada tanda tangan digital dari kepala sekolah. Iya. Oh, pengalaman kamu pernah ngajar di mana sih? SMP, SMK. Nah, melihat operator yang ada di sekolah, Wecin, yang ada di sekolah kamu, bebannya segimana? Karena SMK-nya terus ada 7 jurusan. Siswa hampir 1.800 sampai 2.000 lah. Jadi di manajemen sekolah SMK sekarang punya staf. Jadi tiap Wakasek juga punya staf. Jadi untuk mengelola program dan Ya, manajemen harusnya. dan di tiap jadi staf itu buat apa, kan operatornya di sekolahnya. Staf itu buat tiap perjurusannya. Oke. Jadi Karena kamu SMK, di jurusan kayak ada deh ngolah datana gitu. itu lebih memudahkan si operator utama berartinya. Enggak, jadinya sentralisasi tetap di operator utamanya. Nah, cuman untuk distribusi tugasnya biar Input dan lain-lain. rapih we gitu manajemen. Tapi memang sepakat lah ya, secara beban memang cukup berat gitu tugas-tugas si operator. Sebenarnya mah beratnya tuh karena banyak, tapi secara kualitas kerjanya database aja gitu. Iya, iya. Ini Gus, sebetulnya berat itu kalau orangnya nggak tahu sistem manajemen kerjanya seperti apa ya. Paham. Karena gini, karena memang terkesan digitalisasi ini data seakan-akan digitalisasi semua kan. Iya. Sebetulnya kalau pas aku jadi operator, ketika aku karena beda ya, SMP sama dinas pendidikan, SD SMP dinas pendidikan. SMK Kalau udah ke KCD. SMK ke KCD. Nah di KCD itu diharuskan ini fleksibilitas dinas sebetulnya ya. Kalau pas aku waktu itu di KCD 12, KCD ini mengharuskan tetap harus ada data-data manual yang diarsipkan gitu, karena bisa aja misalkan data digital ini rusak Iya, atau hal itu nggak ada backup kan repot. Iya, gitu. Termasuk ya aku langsung masuk aja ya ke masalah yang sekarang dari perihal, karena aku juga pernah mengalami deadline yang benar-benar harus input data buat eligible siswa yang mau ikut SNBP. Ini tuh nggak jadi berat karena memang orang-orang seakan-akan menumpukan kerjanya di 1 minggu. Ya. Kalau misalkan dia tertib aja, kan sebetulnya seharusnya Dari mulai dibuka. ketika awal semester, ketika kita nginput siswa, itu harusnya setiap kita melakukan apapun di Dapodik ada rekapan. Jadi ketika memang ada instruksi dari atas untuk mengupload, datanya sebenarnya sudah ada. Tinggal Upload aja sebetulnya. Tapi karena memang seakan-akan dilalaikan, ntar aja. Momentum. Contoh ya, misalnya yang 2025 ini ya sekarang lagi rame. Kan dibukanya tuh dari 6 Januari sampai akhir Januari ya. Januari. Terus ternyata masih ada beberapa sekolah, banyak sekolah. Ini yang tercatat tuh, misal yang saya tadi coba searching, ada 5 sekolah dan sebarannya nggak cuma di kota-kota besar juga ternyata. Misal di SMK Negeri 10 Medan nih terjadi, Karawang. terus SMA Negeri 4 Karawang, SMA Negeri 17 Makassar, Negeri rata-rata. negeri, SMK Negeri 2 Solo lagi, Wes. Sentimen sekali ya. SMK Negeri 1 Buka Teja nih, saya nggak tahu nih Buka Teja di mana. Iya. Semuanya negeri, Pak. Nah, kalau menurut Setuju. saya gini, kalau misalkan memang operator Ganti itu satu, kalau operator itu satu, tupoksi itu berubah, bukan tugas pokok dan fungsi gitu. Tapi Tugas pokok dan siksaan gitu. Di bulan tuh biasa. Boksa. Dan siksaan Iya, gitu. iya, lanjut. Nah, terus ya memang kan operator itu tetap memang di satu sekolah kan sudah ada ketentuannya gitu kan. Iya. Tapi kan untuk membantu berbagai macam data yang harus diinput di berbagai sistem yang ada di yang disediakan oleh
penyedia layanan pendidikan gitu ya, sama RKCD, mau itu dinas pendidikan, mau itu Kementerian Pendidikan dan lain-lain. Kan tadi kalau misalkan apalagi tadi bagus, setiap Wakasek itu kan pasti punya stafnya gitu kan. Istilahnya ya untuk mengakumulasi data-data yang memang dibutuhkan, gitu kan. Walaupun operatornya tetap satu, tapi himpunan datanya kan nanti di operator. Tapi minimal terhimpun dari data-data yang ada kebutuhannya misalnya. Misalkan kalau misalnya data nilai, berarti kan di Wakasek kurikulum. Akumulasi datanya pasti di situ dong. Iya betul. Gitu kan. Nah, kalau misalkan itu terdistribusi dengan baik, kemudian nanti juga terkoneksi dengan baik, otomatis operator sekolah juga tidak akan kesulitan. Bahkan tadi, jadi sebelum masa di mana ketika dibuka, ketika itu sudah disiapkan kan itu bisa jalan lancar aja. Tapi emang yang jadi kendala operator ini terkadang sedikit, dan juga nah ini kan yang jadi pertanyaan, kok terjadinya di negeri kebanyakan gitu. Ya kan? Maksudnya yang hari ini viral, walaupun di swasta juga ada gitu kan. Tapi rata-rata swasta itu sangat fokus menurut saya, karena dari nilai jual swasta itu ketika banyak alumninya yang keterima di universitas-universitas ternama. Maka itu dijaga lah. Maka itu dijaga, sangat-sangat dijaga. Walaupun minim budget, minim operator, yang minim SDM gitu kan. Tapi sangat dioptimalkan gitu kan. Beda dengan di negeri mungkin ini mah asumsi saya karena mungkin entah keterbatasan SDM, entah mungkin ada benturan aturan bagaimana merekrut antara honorer untuk kebutuhan itu dengan terhalang oleh satu regulasi misalkan, di mana kan hari ini untuk mengeluarkan biaya honorer itu kan di negeri sendiri kan terhalang oleh beberapa regulasi. Mikir beberapa kali. Maksudnya sebetulnya bisa untuk merekrut, mau bahkan gitu kan. Tapi kan terkendala regulasi di mana distribusi uang ini sudah tidak bisa mendistribusikan karena terhalang oleh regulasi. Bisa jadi itu seperti itu. Atau bisa jadi misalkan karena yang di negeri ini kebiasaannya adalah ada tugas, ada SPPD. Ada tambahan uang, honor dan lain sebagainya. Sementara terkadang hal seperti ini kan tidak termasuk ke dalam anggaran yang direncanakan atau didistribusikan terhadap hal tersebut. Bisa jadi seperti itu. Ini aku mau menurut saya bisa jadi seperti itu. Yang kedua, yang ingin saya jadi sedikit terjadi perbedaan pergeseran lah, maksudnya hari ini gitu. Kan memang tanggung jawab ini ada di sekolah, ya kan? Kemudian di beberapa hal itu kan ada di sekolah. Tetapi kan ada juga yang diakses oleh siswa ketika dia mau daftar dan lain sebagainya, guide dan lain sebagainya. Sementara siswa hari ini, Pak, kan digitalisasi. Kita sudah sangat lekat dengan digitalisasi. Siswa hari ini kan pegang handphone dong semuanya. Tapi yang disayangkan adalah bagaimana dia menggunakan itu. Terkadang kayak dia mau daftar ke universitas aja, persyaratan yang mesti dia siapkan, dia upload, dia scan dan sebagainya, nggak ngerti. Kan sebuah keanehan. Maksudnya kita udah dekat dengan dunia digital, ya kan? Tapi ketika giliran hal seperti itu, siswa-siswa di sekolah justru malah asing. Asing atau fokus pembubaran, fokusnya pilotnya. Nah, jadi ke sana tuh. Termasuk kan orang tua juga tidak sadar di sana. Kadang orang tua juga menuntut bahwa ini tanggung jawab sepenuhnya sekolah. Oke, ketika berbicaranya yang kemarin SNBP PDSS memang diaksesnya oleh operator gitu kan. Tapi kan ada hal lain setelah itu yang sebetulnya banyak terjadi dari sebelum isu ini gitu kan. Ketika dia gagal daftar, ya kan, ketika dan lain sebagainya. Karena apa? Si anak tidak mengakses itu, sementara kan anak yang mengakses ke depannya kan? Iya, betul. Nah itu. Jadi pendaftaran PDSS ya namanya. Iya, PDSS. PDSS ini pun pertama dilakukan oleh sekolah nih. Ya, untuk mendaftarkan semua yang tersedia, siswa yang tersedia. Terus ada tugas siswa untuk melanjutkan proses pendaftaran itu ke universitas. Ini teknis, Gus, sebetulnya.
Iya teknis. teknis. Kita Cuman bicara teknis dulu. Gitu. yang kenapa tahun ini jadi sebetulnya ya kalau aku ngelihat dari kegagalan pendaftaran tahun kemarin pun ada. Banyak. Cuma Tiap tahun lah kita dengar pasti ya. Iya, cuma yang jadi viral hari ini adalah kalau tahun kemarin ketika aku masih ngajar 2 tahun ke belakang lah. Siswana tuh demo. Enggak, bukan masalah siswanya nggak demo. Kenapa ini nggak up? Karena dua tahun ke belakang kesalahannya bukan dari guru. Bukan dari yang mengupload di PDSS gitu. Tapi waktu itu adalah kegagalan server ketika operator mencoba dari Hamin 2 minggu mau mengupload, server penuh nggak bisa diakses. Pusat berarti. Pusat waktu itu. Pada akhirnya waktu itu kalau nggak salah diberikan kelonggaran 3 minggu atau enggak sebulan gitu. Ya sama kan kayak kejadian ini Ya, juga. diperpanjang. Walaupun cuman perpanjangnya 1 minggu kan. Ya, cuman waktu itu demo juga, siswa ada yang demo, tapi kan waktu itu kenapa jadi aman? Karena operator punya bukti bahwa dia sudah berusaha untuk Rapi secara pekerjaan saya sudah selesai. Ditambah kemarin ketika persoalan dapodik Pak, operator juga dibebankan dengan itu. Iya, betul. Gitu kan. Kemarin kan ditutupnya 31 Desember, diperpanjang gitu kan. Entah karena server down dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu juga terjadi. Akhirnya kan ini juga Gini Gus, menurut ini saya. aku kemarin ngebodang beberapa operator ya. Justru ada argumen, aku dulu ketika jadi operator pernah ada regulasi yang mengharuskan aku bisa daftar P3K tanpa jadi seorang guru. Oh, jadi kuota operator gitu. Kuota operator. Oke, mantap. Pas zaman Nadim. Terus. Nadim. Cuma pas kemarin pergantian ternyata ada perubahan. Kemarin tuh makanya aku pas kemarin mau ikut PPG, dapodik aku dinonaktifkan. Itu dulu masih alot lah sebetulnya, sayang katanya ini udah terdaftar pernah jadi operator dan sebagainya malah ikut. Padahal ada kuota, tapi ketika pergantian menteri kebijakan ini dievaluasi lagi karena dapodiknya bermasalah. Oh. Oke, itu kita bahas nanti ya. Kita fokus ke PDSS dulu. Jadi Dulu itu nggak sih Cin, saya nanya ke Ocin. Ai zaman urang baheula aya PDSS gitu. Ayah ada. Oh iya. Ayah. Tapi kan kalau nggak salahnya, maksudnya dulu mah kan kita yang akses ya. Iya. Kita yang masukin. enggak, kalau jalur rapot. Iya, kalau jalur rapot kan emang dari Dari operator sekolah, langsung. iya. Tapi kita kan ngakses lagi. Iya. Masukin data kan. Terus masukin scanan Tinggal aing SBM baheula euy. nilai. Iya. Ya kan? Betul. Masukkan scanan nilai, rapot, yang rapotnya yang dari awal marapotnya Iya, hiji, semester. akhirnya salbar-salbar gitu. Iya. Nah kan itu tadi scan, Betul. terus diupload kan? Ya, Menurut Salama dulu teh gitu. dapet. Dan itu kan tanggung jawabnya ada di kita. Persoalan Ya. kita mau pakai, Atau mau ikut atau enggak, itu di kita. Oh, itu dulu ya zaman SNM ya. Iya. Dan pemahaman kan maksudnya dari kita. Gitu. Nah, aku coba rekonstruksi gue. Secara jadi masalah ini teh laten sebenarnya. Jadi coba di sisi fungsional sama strukturalnya. Di fungsional ya karena tadi rangkap tadi. Jadi secara fungsional atau jabatan fungsional atau pendistribusian tugas, misalkan ada operator yang juga ada seorang guru atau ada yang melibatkan segalanya ke operator. Iya. Untuk database ini gitu, tanpa ada backup ataupun tanpa ada guru-guru lain yang tahu nih si data itu harus gimana. Lalu struktural, karena tadi masalah-masalah teknisnya ya, berarti ada di sistem kan, masalahnya di sistem. Nah, yang jadi masalah ada di pertama administratifnya, secara administratif. Jadi SDM di kita tuh pada agak paham administrasi itu apa gitu. Jadi administrasi itu ya hanya perihal surat menyurat yang sebatas itu anggapannya. Padahal kan administrasi adalah segala upaya yang diperuntukkan untuk pembuatan keputusan. Nah, berarti ada konsensus di sana. Misalkan kalau syarat ini gak ada, maka gak lolos gitu misalkan. Itu secara administratifnya. Nah, kemudian birokrasi. Jadi birokrasi itu terkadang terkendala karena apa? Perbedaan persepsi contoh antara dinas dan sekolah ataupun antara siswa dan guru itu bisa jadi perbedaan persepsi di sana. Contoh tadi ketidakpahaman siswa akan kuliah teh harus gimana sih daftarnya gitu. Yeah. Begitupun sekolah tidak menjelaskan itu.
Nah, untuk beberapa kasus yang pernah aku alami, contoh jadi aku pernah ngajar di sekolah rintisan yang benar-benar dari nolnya, dari tahun pertama, di tahun ketiga baru dapat dana BOS. Nah, saat menyusun RKAS tuh nggak sesuai dengan mata anggaran dan akun-akun yang memang diperuntukkan untuk BOS itu. Nah, oleh karena itu dinas sebenarnya punya fleksibilitas di sana. Oh ini salah, silakan dibetulkan. Dan kita nyarevisian lah ke dinas selama 4 minggu gitu, berarti 4 pertemuan sampai akhirnya sebelum itu dilaporkan ke BPK ke pusat gitu. Nah jadi sebenarnya mah teknis-teknis itu bisa dikurasi gitu dari tiap lembaga-lembaga, baik itu dari siswa, baik itu dari guru, dari sekolah, manajemen sekolah sendiri, dari dinas itu sendiri. Ya kan kayak nilai naiknya dari guru mata pelajaran, kemudian ke kurikulum, dari kurikulum nanti kan masuk ke operator gitu kan, untuk nanti ke PDSS. Nah itu kan harusnya tuh ada tahapan dan itu. berkesinambungan gitu. Contoh Termasuk kan ketika sudah di PDSS, ketika ini udah masuk, pun si siswa harus dipersiapkan sejak dini ketika nanti selesai PDSS masuk, siswa juga bisa akses nanti ke depan daftar dan lain sebagainya itu seperti apa gitu. Zaman aku Walaupun kan sistem pasti berubah-ubah gitu. mau masuk kuliah dulu ya. Nah kebetulan sekolah itu ngadain seminar kayak gitu, seminar untuk bagaimana cara masuk kuliah. Jadi di situ aku punya persepsi bahwa UN tuh gak penting, soalnya ada 4 tahap kalau kita pengen kuliah: UN, SNMPTN, SBM, mandiri dan ujian mandiri. Nah di bagian SNMPTN kan gak tesnya, jalur rapor. Itu sangat menarik gitu. Wah, itu karena orang hoream tes gitu. Males tes gitu. Ya. Terus nyoba nanya di seminar itu, dan syaratnya cuma satu, Nilai. grafik nilai naik. Terus apa yang terjadi dengan nilaimu? Jadi waktu itu pada saat itu konsulah ke wali kelas, Yeah. Pak aku mau SNMPTN, ngasih nilai jangan gede-gede amat. Jadi dari semester 1 biasa tapi grafiknya naik, dan pada akhirnya lolos, dapat dinyatakan untuk daftar. Lalu daftar. Nah saat proses daftar, jadi operator dan TU itu menyerahkan untuk verifikasi nilai itu sama sendiri. Iya, yang tadi ngomongin sama si Angga kan? Disediakan 2 komputer di sekolah, 2 komputer ini untuk khusus verifikasi dasok giliran ya teman. Terus di HP juga kebetulan bisa. Jadi yang ngecek tuh kita, yang input kita. Karena aman lah gitunya, karena sama sendiri dicek ulang. Dan ternyata di akhir saat pengumuman itu lolos SNMPTN di angkatan aku itu 2 orang. 1 aku ke Uncil, 2 si Irfan ke IPB, dan di IPB saat verifikasi gak lolos. Jadi cuman Anda. Cuman orang lolos. Kunan gak lolos karena ada salah input nilai. Jadi karena aku kelas IPS dan cuma satu-satunya kelas IPS, dikesampingkan lah, diutamakan IPA. Soalnya IPA mah rada ribetnya. Si itu IPA sih itu. Daftar kuliahna teh sok hayang ka mana wae gitu. Nah, jadi si kelas IPA mah inputnya teh enggak sama sendiri, tapi sama TU. Sama TU, operator dan TU lah dibantu seperti Si Irfan itu. Si Irfan teh. Dan ternyata yang di-input itu entah kesalahan guru yang ngirim nilai atau entah kesalahan data, yang di-input tuh nilai praktek. Ujian praktek, ada di inputnya ujian praktek bukan nilai akhir. Gak lolos lah verifikasi, backlist 2 tahun sekolah KB. Nah kan salah satunya kita pemahaman teknisnya, pemahaman prasarat lah, bahwa ini tuh menunjang ini tuh menunjang ini gitu. Nah ini yang menurut saya tuh apa ya, kendala siswa hari ini tuh pemahaman akan hal tersebut gitu. Terus gini Gus, aku kan pernah di SMA, MA, Madrasah Aliyah, SMA sama SMK ya. Banyak sekali pengalamannya, luar biasa. Operator semua? Enggak, yang operator aku cuma di SMA. Gini, aku ngeliat data ya. Tadi juga aku baca-baca perihal sekolah-sekolah yang memang jadi permasalahan ketika mengupload data SNBP ini. Gini Gus, setiap sekolah antusias siswa untuk kuliah itu
Besar. Beda-beda. Aku di SMK dulu, SMK negeri. dipaksakeun. Kan SMK ketika SMPTN dibuka, karena yang kalau di SMA negeri kan dipilih ya siapa aja yang bisa masuk eligible, siapa aja yang bisa masuk NBP melihat dari nilai dan ya karakteristik siswa tersebut. Karena kalau di SMK mah nu hayang ngiluan SNBP, nu hayang ngiluan eligible, sok daftar. Karena fokusnya bukan ke kuliah, Kerja. tapi ke kerja gitu. Makanya kenapa terkesan waktu itu aku bisa seinisiatif itu untuk mencari bagaimana caranya daftar kuliah atau lain sebagainya. Karena memang ini nggak diatur oleh sekolah. Silakan mau daftar, sok daftar, ini prosedurnya seperti apa. Tapi ditampung, diurus sama sekolah. Ditampung dulu sama sekolah. Tapi kan tadi perihal ngupload nilai, perihal ngupload dokumen, Iya. itu sama kita kan. Ya bedanya, maksudnya gini, kalau di SMA negeri yang lain, itu kan cenderung kompetitif untuk bisa masuk. Ya. Ya kan, entah dia eligible, entah gimana nilai dan lain-lain gitu lah. Nah, Kalau di SMK, karena orientasinya kerja, otomatis dibuka ruangnya. Tidak terlalu kompetitif, hanya saja siapa yang mau. Kalau di SMA negeri mungkin mau semua. Iya. Tapi terkait nilai cukup kompetitif. ya. Kan gitu maksudnya. Terus Sehingga digait gitu. Perihal PDSS hari ini sebetulnya ya, kecuali yang KIP. Nah, Kecuali yang coba keep. terusin dulu nanti kita bahas gitu. Pak DSS ini kenapa jadi ribet? Beda sistemnya dengan kita dulu. Iya. Kalau kita dulu mah ada yang diupload sama kita. Iya. Tapi karena Dapodik sekarang sudah mengalami pembaharuan dan Bertransformasi. Jadi sinkron langsung. Nah, dan PDSS ini mengalami beberapa perubahan juga. Jadi pada akhirnya tadi ada kemudahan siswa tidak harus Iya. Ngurus sendiri. mengurus sendiri itu. Karena data yang dari awal ketika masuk sekolah, Di semester hiji ge nilai bisa KTP, sudah. Aja. ya bukan ke nilai dulu, ke prasyarat kayak kakak, NIK, KTP, Ya, rumah terus di mana, ID-nya. penghasilan Jadi satu orang tua pintu berapa. lah semua di situ Satu ya. pintu itu. Itu kenapa hari ini jadi protes karena siswa tidak harus mengurus lagi Iya. perihal data-data Administrasi itu. tersebut. Tapi bebannya berarti pindah, Nah, nambah ke bebannya sekolah. pindah. Tapi kan bagi aku sebetulnya kalau ngeliat regulasi ini bukan beban dong. Justru ini kemudahan karena di awal sudah ada data-data yang bisa tersimpan dan tertampung. Cuman ini yang aku kritik ke pemerintah, versi Dapodik. Ketika versi yang ini harus diperbaiki oleh pemerintah menurutku ya. Ketika versi Dapodik setiap tahun diperbaharui, oke siswa kan 3 tahun di sekolah. Ini bebannya di sini. Harusnya ketika Dapodik sinkronisasi, data siswa tetap ada. Atau data profil sekolah tetap ada. Tapi ketika Hari ini gimana kondisi ketika sinkronisasi terjadi Dari nol. dari nol lagi, misalkan direset. direset. Itu Berarti harus ulang lagi, harus Harus ngikut ulang ulang. lagi. Itu Oh, pengalaman ente pada saat itu gitu. enggak, hari ini pun aku tadi nanya di SMA negeri. Nah, kemudahan transformasi digital contoh pas daftar PPG aku dinyatakan bisa daftar atau enggaknya itu tinggal cek NIK. Setelah cek NIK langsung cek universitas. Iya. Langsung keluar nomor ijazah, Iya, lulus tahun iya, berapa, iya. nilainya berapa. Iya. Nah, Semudah itu gitu. tapi gini, kalaupun tadi direset ya, pun direset, tapi kan kalau sekolah sudah mempersiapkan data, ya kan? Ya. Jadi kan gini, data digital yang melalui web yang sudah disediakan oleh pemerintah, gitu, nya aplikasi atau apalah, truk di situ. Tapi kan di sekolah juga harus punya. Nah, ini teknisnya. Baik itu dia soft file atau hard file, Iya. harusnya kan punya. Iya. Misalkan si Sigi, hard file-nya ada. Dari mulai KTP apa dan lain sebagainya sampai kakak dan lain sebagainya kan pasti ketika daftar tuh Diarsip. diarsip. Ya. Ya kan? Ini data. Betul. Nah, kemudian harusnya ini sudah ada di Digital. digitalnya. Ya. Ya, maksudnya soft file-nya gitu. Iya, betul. Gitu kan. Nah, kalaupun tadi direset berarti kan per per data itu sudah per setiap datanya itu ada per file itu sudah ada. Levelnya beda Iya, iya, maksudnya harusnya sudah ada. Tapi memang beda. mungkin ada perbedaan ketika yang harus diupload itu apa. Enggak ke situ. Gak ke situ, levelnya beda. Jadi angga tuh pengalamannya bibeluncakannya, maksudnya dinas, program, set-set gitu. Pasti udah menyiapkan secara pribadi, secara Iya. pribadi arsipasi persyaratan. Jadi intinya mah tidak henteu naonnya lamun
BPKB, STNK na. Enggak. Tebodong lah. Tebodong. Nah, tebodong. Jadi segala persyaratan ada. Iya. Kemudian backup secara digital di mana ada yang mengharuskan pendaftaran secara online. Jadi hard file udah rapi nih. Tah di masyarakat mah gitu gak? Bahkan untuk menyiapkan persyaratan hard file aja. Bukan persoalan Di ini di mungkin sekolah, maksudnya di sekolah. di- Nah, Di sekolahnya maksudnya. Gak komplit penjelasanmu gini nih. Aku jelasin ya. Kagak. Maksudnya bukan di personal siswa atau Iya, bukan, paham, tapi paham. maksudnya di sekolahnya seharusnya ketika mulai daftar itu. Nah, itu- itu udah Nah itu berarti kan berdampak. guide itu tidak ada gitu. Ya berdampak. Terkait Berarti regulasi di administrasi itu. sekolah administrasi semacam itu masih luput berarti. Itu. Gak ada. Gak ada. Makanya Kalau tadi kan idealnya harusnya Iya, seperti itu harusnya ya Pak ya. seperti Betul. nih, ya kenapa aku ngebedain levelnya beda? Karena sekolah tiga gitu sebenarnya gitu ta. Berarti ke Harti di mana diberi waktu 1 bulan terus terjadi penumpukan sampai akhirnya gagal Iya. untuk finalisasi teh gara-gara pekerjaannya Nah itu. disakalikeun di minggu yang sama terakhir deh. perihal digitalisasi ya, aku nggak ke Sementara masyarakat. gawean sebenarnya step gitu lah istilahnya. Di sekolah nggak semua sekolah paham bagaimana caranya manajerial digitalisasi. Ya administrasi lah. Administrasinya nggak Lain. semua paham ya, nggak semua paham. Aku dulu enak di swasta, walaupun swastanya masih merintis kayak Sidki. Tapi fokus ya tetap. Di sekolahku dulu ketika ada bantuan beli ruangan server, bikin ruangan server, bikin Ya perangkatnya perangkat jelas sendiri, lah. bikin internet sendiri, Oke. supaya backupan data ini Ya, aman. jelas. gitu. Dan untungnya, Tapi di untungnya- negeri pasti lebih. sebentar dulu nggak sesimpel itu. Yang jadi permasalahan dari itu semua, oke, alat sudah ada, betul sudah ada. Satu sampai hari ini jadi permasalahan adalah orang-orang tidak paham yang menjalankan itu. Bagaimana cara ketika punya server seperti apa digunakan, ini seperti digunakan. Bahkan di sekolah negeri pun ini jadi permasalahan hari ini. Iya Kak, tadi kalau berbicaranya orientasinya fasilitas. Ya, Kak. Mohon maaf. Maksudnya di negeri pasti jauh lebih proper. Enggak. Enggak. Kalau levelnya udah di sana, saat pendaftaran siswa itu teh udah harus diinventarisir sama sekolah. Iya, Tak iya, mah tadi. enggak. Iya berarti kan yang jadi kesalahan adalah bagaimana birokrasi di sekolah. Iya, Gitu tak. kan Jadi untuk mengadministrasikan itu gitu. Iya. PR. Kan gitu PR-nya teh. Oh, Nah, PR-nya maksudnya tadi kalau orientasinya perihal fasilitas, saya yakin dari sisi fasilitas, negeri pasti lebih mudah. Ya kan dari sisi fasilitas, hanya saja bagaimana dia memindahkan gitu kan antara dari data tersebut ke apa yang dibutuhkan Ya, ke depan gitu. Itu ya. kan yang jadi kendala bukan dari fasilitasnya. Kalau berbicara orientasi fasilitas PR-nya PR itu itu salah satunya. PR-nya itu cuman tadi gap antara PR itu sama keadaan sekarang gak ada yang ngerti, jadi gak akan ada jalur. ya, termasuk salah satu kendalanya adalah ketika berbicara SDM. Ya kan? Entah SDM yang memang mungkin ada satu tapi dia tidak mampu, atau misalkan memang hanya satu dan dia dia mampu tapi terbatas, atau memang hari ini di negeri itu terkendala juga terkait regulasi honorer itu. Kan bisa jadi sehingga kekurangan SDM kan gitu. Aku mau nambahin. Sebelum ke Ya maksudnya salah satu yang jadi Ya, persoalan ya. kan ketika orang nyerang dia, maka yang jadi pembenaran adalah kekurangan SDM kan betul. Kamari di wawancara di beberapa sekolah yang terjadi hari ini kan Nggak, tadinya kekurangan SDM, Ya. oke, kurang SDM, Ya. gitu. Nah sebelum kekurangan SDM, SDM ada lagi. paham. Terus itu Maksud orang teh kan tadi kayaknya ya di struktur kan. Tadi berbicaranya dimulai dari orientasi fasilitas. Oke. Kita berbicara fasilitas mah dianggap bahwa fasilitas itu semua oke. sudah selesai. Ketika daftar dan lain sebagainya, hanya saja ini tidak ada yang proses birokrasi di mana peralihan dari data hard file menjadi soft file untuk dipersiapkan itu tidak ada yang mengerjakan. Intinya itu. Benar. Ya, Jangan, kan? aku belum selesai ngomong tadi. Kalah. Itu kan tidak ada yang mengerjakan. Ya kan intinya itu. Nah, maksudnya salah satu yang tidak ada yang mengerjakan itu bisa jadi ya kan antara satu operator yang atau tidak ada yang maksudnya tidak ada yang mengerti bisa, atau misalkan SDM-nya mengerti tapi terbatas karena ada urusan yang lain bisa. Karena keterbatasan SDM bisa kan nanti merembetkan itu kan dia gitu. ya emang. Salah satunya, maksudnya ketika tadi membandingkan karena sisi fasilitas, yakin gitu kan di negeri mah pasti lebih mudah dalam artian kekurangannya bisa dilakukan gitu loh. Ya, itu logika yang runtut gitu. Iya. Sementara keadaannya ada di
Oke. Konteks lain. Iya. Ya, Jadi pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaannya ketidakmengertian sumber daya di sekolah, nah berarti fungsi siapa yang harus membuat sumber daya ini mengerti? Peran siapa yang harus ada di situ? Aku tadi belum saya ngomong sebetulnya aku. Sambil jawab itu ya Ya, pertanyaannya. saya jawab itu. Dan Ini tadi nyambung. sana sudah bergesernya lain gitu. Gini, iya tadi udah dijelasin, aku cuma nyentil doang masalah fasilitas, bukan ke situ intinya. Tapi gini, pintu yang harus dikerjakan oleh operator di sekolah bukan hanya itu. Iya, paham. Yang jadi ribet datanya ada. Iya, banyak pekerjaan. Cuman pendistribusian karena pintu-pintu. Oke, aku bilangnya di PDSS ini ada beberapa sub lagi di bawahnya. Iya. Ada beberapa sub lagi. Kemarin ya PMM, perangkat belajar merdeka, belum hal lain sebagainya, belum Erapot, belum hal lain. Oke, sebetulnya yang jadi masalah bukan di SDM-nya aku bilang, tapi tadi situasi kondisional sekolah. Ketika kesibukan ini terus, ya aku nggak nyalain operator doang. Ini bukan masalah operator. Tapi tadi nyambung ke pertanyaan Agus. Harusnya dinas dan kementerian jelas memberikan tupoksi ketika memang harusnya tugas guru adalah mengupload A, B, C, D, E, F, G. Fungsional lainnya Wakasek. Harusnya ini. Kenyataan yang terjadi di sekolah hari ini adalah semua Namleukeun Kak. nambahkan bahkan satu bukan cuma masalah besar, perihal bikin RPP di Word, Namleukeun ke operator. nambahkan ke operator, perihal bikin PowerPoint, ini yang terjadi di lapangan ya. Kita nggak bisa ngomong jauh-jauh dulu. Kenapa hari ini seakan-akan aku bukan membela operator, tapi nyatanya seperti itu. Itu yang terjadi hari ini. Berarti masalah hari ini itu apa? Ada penumpukan pekerjaan dan sistem yang tidak berjalan berarti. Iya. Yang chaos di sekolah. Iya, karena Nah, tadi itu. aku Itu dari maksud orang teh. perpindahan kebijakan dari yang sebelumnya sudah mau fix Iya. di akhir dan ada kebijakan baru ini berubah. Oke, Cid jawab. Tadi pertanyaan saya belum lengkap jawab. Berarti yang peran utama di sini yang akhirnya harus membuat mengerti sekolah. Bukannya tupoksi setiap lini di sekolah itu memang sudah ada wakil kepala sekolah, operator, guru kan itu sebenarnya tertulisnya tertulis. sudah ada. Tapi siapa di sini yang kehilangan peran akhirnya sehingga membuat Banyak. chaos di sekolah. Akhirnya operator yang jadi sasaran. Yang paling kehilangan peran Wakasek. Capsek. Gimana tuh? Nah, jadi kenapa tadi Manajemen lah. luntutan logikanya benar. Cuman ini nggak sesuai konteks. Ya, ini idealnya, Nah, idealnya. Ini cuman nggak sesuai konteks. Nah, dari analisis ilhamnya, analisis ilham dan keadaannya gitu. Jadi si pemahaman tentang administrasi dan birokrasi itu gak kebangun, baik itu di segala elemen, baik itu manajemen atau guru itu sendiri atau siswa. Karena apa? Karena tupoksi yang chaos. Nah, tugas Capsek gimana caranya agar setiap orang tuh paham bahwa administrasi itu untuk ini, birokrasinya itu atau jalurnya itu ke sini. Itu ada di Capsek. Nah, jadi kebangun dulu nih persepsinya. Nah, kalau udah kebangun persepsinya, baru bisa di konteks yang ini. Iya. Berarti Hal yang paling sederhana ya, Gus. Apa? Guru ketika ngajar kan ada absen. Iya. Absen di guru ya, bukan absen di kelas. Kadang bagaimana mengakumulasikan itu ke dalam penilaian, tapi jadi kendala. Jadi di guruna itu. pada akhirnya nilai akhir ya sama urang. Urang mah apa sih? Salah satunya. Iya. Nah, Akhirnya kan iya telat, kadieu telat, chaos lah gitu. Tapi bukannya sering mendengar ini saya bimbingan untuk kepala sekolah, bimtek untuk guru. Aku mau menceritakan pengalaman itu. Kan banyak tuh kan dalam satu semester. Dua yang aku garis bawahi, Bimtek Dapodik dan Bimtek Kurikulum dan Bimtek fungsional lah intinya. Bimtek materinya dikirim lewat WA. Jadi kita dikumpulin di satu ruangan. Ini materinya saya kirim lewat WA. Yang kita bahas ini adalah bagaimana cara mengantisipasi teknis ini supaya tidak ribet. Jadi dari masing-masing nih materinya. Dari masing-masing. Dari HP. Dari HP Oke, masing-masing. terus. Yang dibahas di Bimtek, ya bikin bimbingan teknis ya. Ya. Tapi kan teknis sendiri harus ada dasar materinya dulu.
Itu yang menjadi hari ini Gus. Karena itu ya acaranya dia nggak teknis. Iya, tapi masalahnya tadi kayak kata Sinti, orang-orang menganggap administrasi hanya sekedar Surat menyurat. surat IHT naon di sekolah gitu. Iya terus karena saya belum pernah sama sekali ikut bimbingan teknis dan sebagainya. Ya harusnya jangan bimbingan teknis, bimbingan sistem. Jadi sistemnya tuh dijelaskan gitu, cuma teknisnya doang. Tapi sampai akar rumput kalau BIMTEK itu ada penjelasannya. Sebetulnya yang Ari dari sisi materi mah pasti sampai Oh bawah. dari ketawa Anda saja saya sudah terjawab. Terus salah satu IHT naonan gitu. Ternyata intriknya mah untuk memfasilitasi ya begitu lah. Dan satu lagi Gus, yang aku paling sebel adalah ada satu BIMTEK yang menurutku berhasil. Apa tuh? Pematerinya kebetulan itu dari kementerian. Ya. Perihal RKAS atau ARKAS lah. ARKAS, terus perihal Dapodik juga. Operator tidak paham yang ikut. Ketika aku balik bimbingan, otomatis tugasku adalah menyampaikan informasi yang aku dapat di BIMTEK ke sekolah kan di sekolah. Harusnya begitu. Yang lucunya adalah ketika aku menyampaikan BIMTEK, guru-guru dan semua lini di sekolah bilangnya adalah itu mah teknis. Berarti nggak paham teknis itu apa. Karena menganggap gini, ini simpelisasi yang aku pengen semua guru punya pemikiran kayak gini. Tidak semua hal, ini konsep aku pakai logika berpikir enggak. Ada alat untuk mempercepat, bukan membuat pintasan. Seakan-akan ketika BIMTEK ini, ketika sistem ada, pasti selalu ada jalan tikus atau jalan pintasan. Cheat lah. Menyiasati. Jadi kayak gitu sistemnya, Sak. Padahal yang diberikan oleh kementerian adalah bukan untuk mempersulit, bukan mempersulit, bukan untuk membuat jalan pintasan atau cheating, tapi mempercepat. Iya, memudahkan kan berarti. Memudahkan harusnya, tapi karena dianggap iya mah pasti aya trik, aya naon, karena menganggap administrasi mah tara dibaca. Lah urang mah nu penting mah laporan we atau sebagainya. Jadi pada akhirnya jadi bom waktu tuh Jadi ya. bom waktu, dan ini SMBP adalah bom yang waktunya salah ya? satunya. Iya. Salah satu yang paling sederhana adalah ketika nilai nya guru menyerahkan nilai ke sekolah gitu. Kan pasti ada sistemnya masing-masing di Iya. sekolah. Kan rata-rata guru yang sudah mengakumulasikan nilai karena diupload ke seorang dibikin hard file kak operator. Iya can beres, iya geus datang deui. Iya. Maksudnya operator harus mempersiapkan ini, sementara ini belum naik gitu kan. Yang sementara seharusnya adalah secara otomatis naik ke operator itu sudah Tersistem ya. Sistem Masuk tinggal cek berarti. Iya, itu yang enggak. Oh iya, mau ditambahkeun. Iya, itu yang dipahami. banyak yang terjadi. Beratnya tidak operatornya. Mantak gajinya gede ti guru. Iya. Mantap operator masuk ayat tip tambahan gitu. Aku dulu gaji pokok 1,5. Operator tuh. Operator. Di luar guru nih. Di luar guru nih. Gaji pokokku 1,5. SPPD sekali berangkat 200. Dalam sebulan ada 5 kali pemberangkatan itu. Menang 2 mah nya teh sabulan tah. Iya. Operator unggul. Belum uang makan, beda iya, lagi. aya deui. Ada lagi uang makan, uang rokok. Waduh, kopi mah sepugu mah. Dulu memang sepupu. Ya, kebayang. Kenapa birokrasi di tempat lain kacau? Ya karena di dunia pendidikan birokrasinya kacau, Pak. Itu pendidikan cerminan sudah selesai. Itu guru nawe mau ribet. Gitu kan? Iya. Padahal itu sudah tugas pokok dan fungsi Nah, sebagai guru gitu kan. Iya. ada satu peran Yang akhirnya mendidik ketika keluar birokrasi di tempat lain kayak ya, tapi ada satu peran yang sebetulnya sangat bisa membentuk operator. Apa? BK. BK gabut. Harusnya ya. Iya, tapi kan seharusnya itu juga bukan tugas BK, Pak. Lamun ningali Enggak, tugas aku pemerintah. bukan tugas tapi membantu. Iya, benar membantu nama. Membantu operator. Aku nggak menembelkan tugasnya Apa ke yang membuat si BK ini akhirnya punya peran untuk membantu gara-gara apa? data Karena siswa. kan terkait Megang dengan data. siswa. Iya. Oh, oke. Megang data. Untuk membantu Tahu dia minimal satu-satu menjalurkan siswanya. dana. Bahkan perihal universitas plotting Pilihan kemana? Harusnya kan di rekomendasi BK. Itu kan di BK harusnya. Oke, Iya. ya paham. Tapi aku lihat di sekolah-sekolah besar ya, contohnya tadi aku di SMA, maaf nggak apa-apa nyebut merek, di SMA Negeri 2 Tasikmalaya ini berjalan. Kenapa operatornya enak dan operatornya enjoy? Karena lini yang Membantu. lainnya Membantu. Paham. Nah, Nah, itu itu yang membangun itunya yang Iya. Tapi tadi menarik nih yang peran kepala sekolah. Dia kan harus punya kemampuan untuk akhirnya mengatur setiap pengelola itu. Apakah lagi-lagi ini sampai tugas capsek juga ditambahkan ke operator pada akhirnya? Nah,
Salah satunya itu iya, termasuk juga Kepsek ya kan sok dilawanan ku guru senior. Panpek lah. Iya, saya lupa. Ada senioritas di Saya situ, lupa Pak. memindahkan itu, Pak. Saya anggap kepala sekolah itu otoritas tertinggi, padahal Ada guru senior yang lebih tinggi. Panpeknya panpek. Jadi iya. dari matriks yang digunakan oleh lembaga-lembaga di kitanya, matriksnya itu gak relevan gitu. Soalnya penilaiannya itu fokus ke syarat bukan ke kompetensi. Jadi kebanyakan sekarang itu orang-orang yang naik jabatan atau yang golongannya naik ataupun yang bisa memperoleh jabatan fungsional itu adalah orang-orang yang Punya syarat. memenuhi syarat, Bukan memenuhi kriteria. bukan memenuhi kompetensi yang ada gitu. Iya. Ya contoh. bapak akunya Wah, halus judul etana nyontohan halus. golongan 4A terus Pamong itu golongan 4B. Di ngobrol lah sama Pamong tuh gini. Oh ternyata ya karena dia memenuhi syarat, si bapak sebenarnya bisa naik golongan dia, cuman Tidak memenuhi syarat. tidak memenuhi syaratnya. Ada yang ketinggalan gitu pada akhir nama. Syaratnya itu contohnya apa aja, Cik, misalnya? Contoh Yang harus kredit dipenuhi. poin misalkan, ataupun ada persyaratan khusus untuk jabatan itu. Yang biasanya syarat itu tertulis ya dengan bukti fisik misalnya gitu. Enggak, jadi syarat tuh kayak ikut penataran, kayak bikin Oh iya. paper misalkan gitu tah. Kalau di dosen-dosen ya berikut di lembaga pendidikan tinggi Kalau gitu. secara kriteria sangat apa namanya? Sangat terbuka memenuhi. karena kompetensinya Ya, sangat ada. memenuhi. Si Secara kieu kriteria. sederhana mah. Ketika guru yang sertifikasi pemenuhan jam, Ya. ya kan, sok mengakali jadwal kan dengan kurikulum teh. Salah satunya. Atau termasuk juga misalkan ya itu terjadi kan? Terjadi karena matriksnya emang Syarat bikin gitu. bukan dia memenuhi kompetensi. Jadi yang untuk- penting Iya, syarat iya, gitu. iya. Oh, Yang- saya paham. Yang paling berat dari Depodik adalah membagi jam guru. apa? Membagi jam guru. Bagi jam guru. Karena guru minimal 24 jam dengan keadaan sekolah yang gurunya banyak, Oke. tapi ada satu mata pelajaran yang kosong, nggak ada gurunya. Itu mengakalinya, apalagi kalau terdeteksi oleh dinas dan merah, wah itu Nah itu gimana tuh biasanya mengakalinya, Jang? Misal pakai nama guru yang sebenarnya nggak ada di sekolah itu atau tetap Iya, oh gitu? memang itu biasanya. kenapa namaku kemarin aku terakhir anjir, siun. Aku kemarin tiba-tiba ada yang nge-WA KCD, mana laporan tahunan SMA Guru untuk posisi guru apa? enggak untuk operator. Oh, untuk operator. Untuk operator dan guru sejarah Ternyata masih terdaftar. peminatan. Masih nama kamu masih ada berarti? Kan kaget ya, ini fun fact kenapa aku bisa ikut PPG. Kaget kan? Nah, masih di chat. Aku datang ke KCD bilang, Pak, saya sudah nggak menjabat jadi guru dan operator di sekolah itu, tapi di data masih ada. Ya intermezzo nama gini lah, kata Pak Kosari, ya pelatih PBN aku. Kalian tuh pilihan, ya. Kalian tuh pilihan dari 40.000 yang daftar. Nah, kalian tuh yang kepilih, kok gini sih kayak gitu. Jadi karena kita semua yang ada di situ yang mengikuti pelatihan ya karena memenuhi syarat pada intinya mah. Nggak expect untuk itu Ya, ya? bukan Dan sebagai memang kata- syaratnya kok Gini gitu dah. Itu loh. Jadi intinya mah karena kita memenuhi syarat gitu. saya aja. juga nggak tahu Pak. Saya kepilih ya gitu kan ya. Oh iya. Ya intermezzo Ternyata lah pas itu, Wak. ngerjakan LMSG, kok gini? Tadi teruskan cerita kamu cuma. Ya, pada akhirnya aku lapor ke kata cabang KCD. dinas bahwa aku sudah nggak di situ dan dataku aku minta Harus dapodiku bersih. harus bersih dan aktifkan. Dari situ barulah lebar cenah. Sayang lah ini udah masuk data nggak apa-apa Pak. Saya mau PPG. Saya mau PPG. Oh bisa ikut PPG tapi datamu sebelumnya sebelum ada kebijakan yang baru. Sebelum ada kebijakan yang baru yang Dapodik nggak jadi patokan Iya. dan nggak harus 2 tahun Iya, pakai di sekolah, SKBM. iya. SKBM. Ya udah nggak apa-apa lah yang penting aku bisa ikut PPG. PPG Prajabatan. 5 menit setelah aku dicabut Dapodik,
Oh, kamu tetap cabut tapi. Dicabut karena nggak mau. Aku nggak mau ada keterlibatan lagi dengan sekolah itu. Iya. Dicabut, langsung ada notif saya bisa mengikuti PPG Prajabatan Calon Guru. Nah, salah satu wacana kritisnya saat mengikuti perkuliahan nih. Jadi dosen, jadi kan S1-nya, S1 terus TS2, terus ada PPG, dosennya itu keneh gitu. Di kampus dosennya tuh itu keneh. Jadi dari S1 PPG sama S2 tuh aku Saya tadi. dia kajar lah aku dosen-dosen eta. Nah, kan ada plotting nih yang memenuhi syarat untuk mengampu mata kuliah di S2 yang udah doktor. Sisanya di PPG ngajar di luar dari tugas di S1-nya di sarjana. Nah, kan bisa jadi itu mah dijatahan atau plotting. Soalnya ada satu matkul, contoh matkul design thinking. Kok dosennya kontradiksi sama design thinking gitu. Oh, ternyata asup ya karena diajar Ya asup gitu ta. Terus kejadiannya di semester akhirnya coba observasi masalah apa yang ada di masyarakat, cina. Terus kalian dalam proyek kepemimpinan itu bikin solusi untuk masalah itu. Buka LMS lah, thread. Kayak di LMS itu, Ini PDSS. di LMS itu pendekatan yang harus kita pakai adalah appreciative inquiry. Iya. Sedangkan appreciative inquiry itu observasinya atau discovery-nya bukan dari masalah tapi dari potensi. Oke. Bukan berarti menafikan masalah, Iya. tapi dari variabel potensi itu pasti ada masalah yang Timbul. pasti ada masalah yang dapat diselesaikan atau dikurasi oleh potensi itu. Jadi intinya mah kita fokus ke potensi, bisa ngembangin apa nih. Jadi berkembanglah suatu kelompok atau suatu masyarakat ya. Tapi ini mah disuruh nyari masalah, kan harusnya nyari potensi, kan diskontradiksi dari itu. Jadi masalah tadi kurasi ku potensi harusnya kan. Iya. Jadi kan kompetensinya nggak paham gitu AIT kayak gimana gitu untuk dosen pengampu itu kayak gitu. Nah, ini wacana kritis. Nah, jadi intinya mah ya kita hanya memenuhi syarat gitu. Lucu. Kok gini? Pak Kosari pokoknya Pak. Kalian tuh terpilih kok gini. Ya, pernah Ya dengar. ini pun ke SNBP aku nyambungin lagi ya. Orang-orang yang terlibat SNBP, yang siswa yang ikut SNBP atau eligible, itu kan orang-orang pilihan yang harusnya kompetensinya sudah mampu dan kompetensinya sudah bisa untuk misalkan dia jalur rapot. Iya, tapi kan fokusnya ke syarat. Tapi kan fokusnya tadi. Rapotnya ya. Itu syarat. Ke jalur tes bisa karena Iya, pilihan bisa. karena pilihan. Kalaupun ini tidak bisa terselamatkan nih misalnya ya. Iya. Makanya kalau solusiku buat permasalahan yang SNBP adalah benahi lagi yang dari awalnya sistem dapodik seperti apa, dan karena ada dua kementerian pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi harus sinkron dulu Gus, karena dari dulu jujur orang-orang hari ini bahkan tidak paham apa itu siswa dan orang tua tidak paham apa itu SNBP, Betul. apa itu UTBK, apa itu mandiri. Padahal kalau kita melihat dari semua jalur untuk masuk ke universitas baik itu swasta atau negeri, itu banyak sebetulnya. Nggak cuma ada SNBP, nggak cuma ada UTBK, nggak cuma ada ujian mandiri, ada kelas kerjasama, ada kelas esai, ada kelas prestasi, Dan lain-lain bahkan lah. ada kelas. Ya fun fact lah ya. Ya karena paling mudah kan jalur rapot ini. Tapi kan paling mudah pun nggak dipahami oleh. Karena fokusnya nanti karena kompetensi, Pak. Iya, Tapi karena syarat. Fun fact-nya tadi saya kayak gak munafik gitu. Saya bisa lulus SNMPTN gara-gara mengakali nilai saya, jadi grafiknya naik. Iya. Jadi grafik itu sempat turun karena perubahan kurikulum dari KTSP Kurtilas, dan ada Kurtilas balik dari dan ada guru mata pelajaran dari sekolah luar. Ya. Waktu itu pelajaran sejarah Indonesia, ingat sejarah Indonesia. Kebetulan kelompok aku itu presentasi pertama, tapi si kelompok tuh intinya mah iyalah badan pengawas harian di OSIS ya tuh. Oke. Badan pengawas harian di OSIS. Jadi semuanya sudah sudah agak asing lah dengan yang namanya present ataupun ngolah data.
materi presentasi bagus, pemaparan juga bagus karena public speakingnya kan terlatihnya. Nilai di rapot waktu itu oleh guru, sampai guru itu bikin pernyataan, ini presentasi terbaik selama orang mengajar. Nilai di rapot itu 99. Karena saya udah pahamnya persyaratan SNMPTN itu apa. Grafiknya dicoret 99 turunkan. Karena anomali jadinya. Nah, oleh karena itulah saya eligible, pertama eligible ya karena nilainya bagus. Lalu bisa lolos karena apa? Karena grafiknya. Yang mungkin yang lain mah bukan berarti gak bisa. Yang mereka kalau berbicara kompetensi mah sudah masuk. Tapi berbicara syarat anomali kan tadi. Nah, bagaimana supaya syarat itu tidak anomali gitu kan? Akhirnya disetting lah. Jadi sebaliknya, termasuk aturan ketika aturan harus grafiknya naik. Anu pintar di awal teh Kalah bingung kan gitu. Anjing gila, aing di sana lamun nilainya kieu, ge kan tidak jadi grafik kan. Tidak jadi grafik kan gitu. Iya. Misalkan teh di kelas 1 sampai kelas 3 salapan kabeh gitu kan. Kan lempeng. Nih, itu teh kita ngebahas yang normal ya. Iya. Guys aneh, apalagi ngebahas kasus. TikTok lah gurunya kayak gitu kan. Itu di kesempatan lain lah kita bahas lah fenomena itu. Ya Tapi kan salah satu alasan ada iya, karena gurunya fokus sibuk Karena narasi yang keluarnya karena gurunya sibuk konten. Iya. Itu yang akhirnya dilaporkan oleh murid ke gubernur terpilih Jabar kan. Terus yang menarik yang Konten. yang apa anu gogorokan san nurun ke hujan tuh. Oh, ini siapa yang ngasih banjir? Anjing. Saya ngasih banjir. Nyalakan Gusti. Iya. Ya kan pada akhirnya gitu kan persoalan ini gitu kan hari ini ya kita bagaimana ini bisa diselesaikan ya akhirnya kan mensiasati ya kan untuk saat ini bagaimana mensiasati bisa semuanya tercover kan intinya terakomodir untuk bisa masuk akhirnya gitu kan mensiasati kan bukan bagaimana caranya sesuai dengan bukan mensiasati meren lebih tepatnya tapi memberi tetap tujuan kita ya filter pertama ada kompetensi. Nah, di mana itu kompetensi itu ada itu sangat bisa untuk ada penyesuaian. Contoh di SMK nih kan udah ada silabus dari kurikulum tapi untuk materi ajar di kelas itu ada pada penyesuaian sesuai jurusan. Iya. Kalau di sekolah aku. Iya. Dan itu karena SMK ya. Karena SMK jurusan iya benar. Jadi saat suatu materi atau suatu subtopik gak sesuai dengan jurusannya, ya udahlah gak usah, mending fokus aja ke topik ini misalkan. Tetap filternya harus kompetensi. Kalau ada kompetensi, otomatis ada penyesuaian. Enggak, maksudnya gini. Kan untuk persoalan yang ini, SNBP, ini kan disiasati. Bagaimana caranya tercover dulu kan? Cover dulu. Untuk saat ini, terakomodir. Nah, sementara kan langkahnya untuk 2 semester ke depan, ya kan untuk bertemu 20 semester. 20 semester ber. Ya kan 2 semester atau? Mau sanggup 2 semester, Bang? Hah? Mau sanggup gak? Ya kan setidaknya gitu kan untuk menemukan potensi itu. Bagaimana menyusun untuk nanti SNBP ke depan atau sistem-sistem yang supaya lebih tidak terjadi chaos yang cukup. Akhirnya kan kita membongkar persoalan gara-gara SNBP terbuka jadi banyak nih. Jadi banyak akhirnya kan merembet mulai dari sistemasi birokrasi yang kurang baik gitu kan. Kemudian ketemu di mana guru tidak mau Eta 2 semester. Kan gitu. Belum guru monten. 2 semester. Kan gitu. 20 semester. Iya. Gitu. Yang menang kalkulasi eta teh, Gus. Iya, tapi saya setuju dengan Angga supaya gimana setiap tahun pembenahan ini harus selalu ada supaya bukan mensiasati lagi. Kalau sekarang kan ditambahkan waktu tuh sampai 80 hari kemarin. Oke lah untuk sekarang ke belakang selesai. Iya. Gitu kan? Iya, kalau selesai itu misalnya taruhlah selesai. Nah, running ke depan harus seperti apa gitu. Iya. Mulai dari peran-peran masing-masing sub gitu kan, masing-masing satuan terkecil gitu. Iya. Dari guru, siswa,
baik guru mata pelajaran, wali kelas, peran wali kelas itu seperti apa gitu kan, memperhatikan angka dan lain sebagainya, beban guru dan juga guru yang sebagai wali kelas gitu kan, itu harus seperti apa, termasuk kan, mohon maaf, ini kan mindset di swasta dan di negeri. Kalau swasta itu kan pasti brandingnya, faktornya branding, dimana ketika ada siswa lulus dan lain sebagainya itu jadi branding. Makanya di swasta cenderung terfokus biasanya gitu kan, tapi tidak sedikit juga di swasta juga mensiasati beberapa hal dari sisi administrasi karena tidak sesuai dengan yang di negeri. Tapi kalau di negeri ada juga yang posisinya yang fokus ada, tapi ada juga yang memang mindsetnya ya jalan kalau argonya jalan, itu intinya. Jadi kalau tidak ada tambahan, tidak ada insentif tambahan, makanya tugas-tugas sedetail apapun itu ya harusnya beban-beban yang hal-hal yang dibebankan itu ya kembali ke kepala sekolah untuk bisa mendetailkan itu menjadi kewajiban tanggung jawab masing-masing satuannya gitu. Dan sedikit tambahan Gus dariku, ini all ya semua, bukan PDSS, SMMP termasuk. Aku pengen semua orang mulai move on dari COVID sih. Aku pengen semua ini move on dari COVID karena aku menganggap ini semua itu berawal dari COVID. Bagaimana COVID ini kita tidak bisa offline, kita tidak bisa mulai melupakan data-data yang harusnya ada hard file. Aku harus mulai beranjak ke orang-orang dan mengajak orang-orang juga bahwa oke, kita move on dari situ. Kita lupakan bahwa hari ini kita sudah kembali normal, kita sudah tatap muka kembali, nggak ada virus-virus lagi. Fisiknya pun jadi penting lagi. Jangan sampai seakan-akan ini dilupakan. Sarjana move on, jika baru move on deh. Oke lah. Jadi sedigital-digitalnya hard file itu harus tersusun rapi. Bagaimana pengarsipan baik dari satuan masing-masing, baik guru, wali kelas dan lain-lain, itu harus betul-betul tertata administrasinya gitu. Penting lah. Artinya backup-nya harus banyak. Jangan ketika hilang satu, aku gini kan bingung. Ya contoh-contoh paling kecil gini. Siswa yang dulu dikasih e-book karena memang keharusannya tidak bisa tatap muka dikasih e-book, waktu itu terpaksa murid harus baca e-book ya. Hari ini murid-murid ketika dikasih e-book pusing. Udah aja saya minta buku fisik karena baca di elektronik pusing. Itulah contohnya. Nih jika sederhana mah kieu. Tiap kayak urusan naon, fotokopi KK, KTP ya dan lain sebagainya. Padahal itu teh geus aya. Iya. Tetap kan harus. Nah, maksudnya kalau terarsip, terdokumentasi dengan cukup baik, ayeuna aya kuota sekian untuk bantuan apa di sekolah atau untuk proses apa dan sebagainya, itu kan jelas kita ngambil kemana, dari mana gitu. Itu bahkan sertifikat ijazah hari ini ada himbauan untuk jadi ijazah. Tapi bukan mengganti ijazahnya, tetap ada, cuma untuk membantu secara pendataan aja. Nah, ini masa dikit nih. Jadi dalam banyak yang nggak apa-apa. Dalam sebuah transformasi, aku terinspirasi dari materi transformasi geometri yang di sekolah. Aku ngajar kelas 11 sekarang. Topiknya itu. Nah, ada satu poin yang luput dari transformasi itu. Jadi biasanya sebuah sistem atau sistem lah, bisa itu sistem ataupun hal apapun, apabila ingin ditransformasikan itu banyaknya variabelnya, ada translasi, perpindahan, ada dilatasi atau rotasi, perputaran. Nah, yang selalu luput ini ada satu poin refleksi atau pencerminan. Jadi transformasinya nggak sempurna gitu, cacat lah itu. Nah, jadi tetap sebuah sistem yang kita sebut, apabila ingin ditransformasikan itu tidak hanya persoalan translasi dari manual ke digital ataupun rotasi jabatan fungsional ataupun apa, tapi tetap harus ada refleksinya gitu, ada evaluasi dari
sistem sebelumnya ke sistem sekarang dan berikut variabel yang mengikutinya Iya. seperti itu. Salah satu contoh pencerminan atau refleksi itu adalah bagaimana syarat itu menunjukkan kompetensi. Nah, itu yang paling sederhana. Ya. Sementara keadaan hari ini semuanya diukur dari Syarat. Sementara syarat itu tidak mencerminkan kompetensi yang sebenarnya gitu. Gitu. Itulah intinya mah. ya benar 20 semester. 20 semester. Tapi kita berdoa supaya 20 semester teh berarti 2 periode 2 periode. 10 Presiden. tahun. 10 tahun. benar. Ya mudah-mudahan cepat terbenahi ya. Ya. Cepat selesai nih masalah ini karena kasihan sekolah juga kasihan, operator apalagi sekarang yang paling tekan, siswa juga kita tetap tidak tutup muka, tetap kasihan juga kan. Ya. Mudah-mudahan Berarti, cepat selesai dan ada pembenahan. kesimpulannya bahwa hari ini terkait persoalan yang terjadi adalah refleksi dari apa yang sudah terjadi sebelumnya dan tersusun sebelumnya, dan hari ini adalah Di lingkungan perwujudan pendidikan. di lingkungan pendidikan. Oke, thank you. Buat pendidikan.